महेश, इन्हें घर पहुंचा दो। नालायक, निकल जा इस घर से। नॉर्थ ईस्ट, losing control, losing altitude. Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Didar. Film yang dirilis pada tahun 1992 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Karisma Kapoor, Laxmi Kanbarde, Anupam Kher, Tanuja, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang berusaha mengejar cinta seorang wanita pujaan hatinya. Namun ketika mereka bersatu dan berencana ingin menikah, orang tua mereka malah membatalkan pernikahan dan membeberkan fakta yang mengejutkan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Kailas. Diketahui, Kailas adalah seorang direktur di perusahaan Malhotra. Saat sedang rapat, Kailas mendapatkan telepon dari istrinya yang bernama Sunanda. Di sana, Sunanda memberi kabar jika anak mereka akan segera tiba di Mumbai. Mendengar hal itu, Kailas bergegas pergi ke bandara untuk menyambut kedatangan anaknya itu. Tak lama kemudian, sebuah pesawat pribadi mendarat. Dia adalah Anand, anak sematawayang Kailas dan Sunanda. Diketahui, jika Anand baru saja tiba di Mumbai setelah menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun di Amerika. Setelah bertemu Anand, Kailas pun kembali ke kantor untuk meneruskan rapatnya. Singkat cerita, Anand dan Sunanda tiba di rumah. Di sana, ada seorang inspektur menyambut kedatangan Anand. Pria itu bernama Mahesh, dan dia adalah sahabat Anand sejak lama. Anand terkejut ketika melihat sahabatnya kini telah menjadi seorang inspektur. Tiba-tiba, beberapa orang dari kepolisian datang. Di antaranya, ada seorang yang bebulucun bernama Kadak. Di sana, Kadak memarahi Mahesh dan meminta bajunya dikembalikan. Ternyata, Mahesh bukanlah seorang inspektur. Dia mencuri baju polisi agar terlihat gagah di depan Anand. Mahesh pun mengembalikan baju Kadak dan malah mencuri jam tangan milik Kadak. Ternyata, Mahesh sudah dikenal sebagai seorang pencuri yang handal. Keesokan harinya, Mahesh mengajak Anand jalan-jalan. Tiba-tiba, pandangan Anand tertuju kepada seorang gadis cantik yang sedang menjadi pendamping pengantin di acara pernikahan. Gadis itu bernama Sapna. Anand pun berkata kepada Mahesh jika dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Mahesh pun berusaha membantu Anand untuk bisa berkenalan dengan Sapna. Mahesh selalu membuat cara agar mereka bisa masuk ke dalam acara pernikahan itu. Mahesh selalu mengajak ngobrol seorang tamu dan berhasil mencuri undangan milik mereka, sehingga mereka bisa masuk ke acara itu. Setelah itu, Anand berusaha mencari keberadaan Sapna dan melihat Sapna di atas panggung. Anand pun menghampiri Sapna dan mengajaknya untuk duet bareng. Namun Sapna sok jual mahal, lalu pergi meninggalkan Anand. Anand pun semakin penasaran dan terus mencari Sapna. Sementara itu, Mahesh mencari informasi kepada Ibu Hajat mengenai keberadaan Sapna. Ibu Hajat itu menjelaskan jika Sapna sudah pergi dari sana dan akan pulang ke desanya besok pagi. Setelah itu, Mahesh memberikan informasi kepada Anand jika Sapna akan pergi ke Candapur besok hari dan mendukung Anand untuk menyusulnya. Namun Anand merasa bingung karena besok adalah hari pertama dia bekerja di perusahaan ayahnya. Kemudian, mereka pun merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Anand siap-siap ngantor. Tiba-tiba, telepon berdering. Ternyata, itu adalah Mahesh. Mahesh pun berpura-pura sebagai teman Anand saat di Amerika. Dan meminta izin kepada Sunanda agar Anand bisa menghadiri pernikahannya di Candapur. Anand pun pura-pura menolaknya dan berkata jika dia harus patuh kepada ayahnya, apalagi saat itu adalah hari pertama dia bekerja. Kailas yang mendengarnya langsung tersentuh dan mengizinkan Anand untuk pergi menghadiri pernikahan temannya.
My dad is a great man. I'm coming. Singkat cerita, Anan dan Mahes tiba di Candapur. Mahes malah sibuk menggoda seorang wanita bernama Sela. Sementara itu, Anan tidak tahu harus kemana mencari keberadaan Sapna. Tiba-tiba, ada seorang anak menghampiri Anan. Kita sebut saja dia Ajay. Di sana, Ajay memberikan informasi kepada Anan jika Sapna sering terlihat di sebuah kuil. Setelah itu, Anan dan Mahes mendatangi kuil. Dan benar saja, Sapna ada di sana. Anan lalu menghampiri Sapna, namun Sapna masih terlihat ilfil kepada Anan, dan dia pun bergegas pergi. Anan pun mencoba mengejar Sapna dan menerobos ke dalam taksi yang ditumpangi oleh Sapna. Anan terus ngecoblak dan menunjukkan ketertarikannya kepada Sapna. Tapi Sapna masih saja jutek, lalu menyuruh taksi itu untuk berhenti. Saat dilihat, Sapna berhenti di depan sebuah rumah milik seorang mayor. Anan pun bertanya, apakah ayah Sapna seorang polisi? Sapna pun menjawab, jika suaminya lah yang seorang polisi, dan dia menakut-nakuti Anan akan melaporkannya kepada suaminya, agar Anan didorodod. Anan pun panik, lalu bergegas pergi. Setelah Anan pergi, Sapna malah menghentikan sebuah bajai. Ternyata, itu bukanlah rumah Sapna. Dia sengaja menakut-nakuti Anan agar dia berhenti mengganggunya. Sementara itu, Anan merasa kecewa setelah mengetahui jika Sapna sudah menikah. Tiba-tiba, Anan menemukan kacamata milik Sapna yang tertinggal di taksi. Anan pun menyuruh supir taksi untuk putar balik dan berencana mengembalikan kacamata milik Sapna. Singkat cerita, Anan kembali ke rumah mayor. Di sana, Anan memberanikan menyapa mayor dan langsung menanyakan keberadaan istrinya. Mayor pun merasa bingung dan bertanya, ada urusan apa Anan mencari istrinya. Anan menjelaskan jika dia akan mengembalikan kacamata milik istrinya. Mayor pun lalu memanggil istrinya dan Anan terkejut. Ternyata itu bukan Sapna. Anan lalu bertanya kemana istri mayor yang satunya lagi. Hal itu membuat mayor dan istrinya menjadi guntreng. Mayor pun tak terima lalu menginterogasi Anan. Setelah itu, Anan mengerti jika dia dibohongi oleh Sapna. Anan pun meminta bantuan mayor untuk menjahili kembali Sapna. Singkat cerita, Mayor dan Anan datang menemui Sapna. Di sana, Mayor berpura-pura menjadi suami Sapna dan mempermalukan Sapna di depan teman-temannya. Sapna pun melihat Anan dan menyadari jika Anan membalas kejahilannya. Sapna pun malah semakin kesal kepada Anan, lalu menyuntrungkan Anan ke dalam kolam ikan. Anan pun tak mau menyerah dan terus mencari cara untuk mendapatkan hati Sapna. Tiba-tiba, Ajay memberitahu Anan jika Sapna sering berada di klinik hewan milik bibinya. Anan dan Ajay pun mendatangi klinik itu. Anan melihat seekor anjing dan membawanya ke dalam klinik. Anan pun membawanya kepada Sapna, lalu meminta Sapna untuk memeriksanya. Namun Sapna jengkel karena ternyata anjing itu milik Sapna dan kembali mengusir Anan. Keesokan harinya, Anan dan Mahes pergi ke sebuah kafe. Di sana, Anan melihat Sapna sedang ngegibah bersama teman-temannya. Anan pun berinisiatif mentraktir es krim untuk Sapna dan kawan-kawannya, dan menyuruh Mahes untuk mengantarkannya. Lagi-lagi, Sapna menolaknya. Tak lama kemudian, Mahes diganggu oleh sekelompok pemuda. Mahes pun meminta bantuan kepada Anan. Sontak saja, Anan langsung menghajar mereka. Hal itu membuat teman-teman Sapna terpukau. Menurut mereka, jika Anan sangat keren, namun tidak dengan Sapna. Sapna malah merasa jika Anan caper, lalu pergi dengan menunggangi kuda. Tiba-tiba, joki kuda memberitahukan jika kudanya dalam keadaan stres. Anan pun khawatir, lalu mencoba menyusul Sapna. Namun kuda itu lari sangat cepat dan Sapna tak bisa mengendalikan kuda itu. Hingga akhirnya Sapna tijuralit dan jatuh ke dalam sungai. Anan pun melompat dan menolong Sapna. Karena hari sudah sore, mereka pun bermalam di hutan dan Sapna mulai membuka hatinya untuk Anan. Cerita pun berpindah. Suatu hari, Anan datang ke rumah Sapna dan memberikan informasi mengenai hasil kelulusan Sapna di koran.
Saat dilihat, ternyata Sapna berhasil lulus. Tak lama kemudian, Gayatri datang dan menyambut Anand. Setelah itu, Anand mengajak Sapna dan ibunya untuk merayakan kelulusan Sapna di kuil. मैं और मेरी गाड़ी. Keesokan harinya, mereka pergi ke kuil. Namun tiba-tiba Gayatri terjatuh dan kakinya tipalitek. Anand pun menawarkan diri untuk membantu Gayatri dan menggendongnya sampai ke kuil. Gayatri merasa terkesan, lalu memberkati Anand dan sangat mendukung hubungan Anand bersama Sapna. Keesokan harinya, ibu Anand menelepon dan bertanya mengapa Anand pergi sangat lama. Sunanda lalu bertanya mengenai kelancaran pernikahan temannya itu. Anand menjawab jika pernikahannya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Sunanda lalu menyuruh Anand untuk pulang ke Mumbai. Namun Anand berkata jika dia mengajak Mahesh ke desa, tetapi saat ini Mahesh terkena serangan jantung dan harus mendapatkan perawatan. Dan Anand beralasan jika dia akan merawat Mahesh sampai sembuh, baru bisa kembali ke Mumbai. Malam harinya, Anand sedang malam mingguan bersama Sapna. Tiba-tiba, ayah dan ibunya datang dan memergoki mereka. Anand pun panik dan berkata jika dia akan kembali ke Mumbai. Kailas terlihat tegas dan menyuruh Mahesh untuk mengantar Sapna pulang. महेश, इन्हें घर पहुंचा दो. Setelah itu, Anand diceramahi oleh Sunanda dan sedikit dimarahi karena Anand telah berbohong kepada mereka. Kailas lalu menanyakan latar belakang keluarga Sapna. Anand menjelaskan jika Sapna hanya tinggal bersama ibunya yang seorang janda dan ibu Sapna bekerja menjadi guru sekolah. Tiba-tiba, Kailas berkata jika Anand harus memberitahu ibu Sapna kalau keluarga Anand akan mendatangi rumah Sapna untuk melangsungkan pertunangan. Hal itu membuat Anand kegirangan, lalu bergegas menemui Sapna. I love you. I love you. I really love you. Singkat cerita, Anand sampai di rumah Sapna dan menjelaskan kepada Gayatri jika orang tuanya menyetujui hubungan mereka dan akan segera datang untuk melamar Sapna. Gayatri pun terkejut karena sangat mendadak dan dia belum mempersiapkan apapun. Namun Anand berkata jika Gayatri tak usah mempersiapkan apa-apa dan semuanya akan diurus oleh Anand dan keluarganya. Anand pun menjelaskan jika dia adalah anak tunggal dari Tuan Kailas dan akan menyuguhkan acara dengan sangat mewah. Kailasnath Malhotra. Auntie, he's a gem of a person. Mendengar hal itu, Gayatri pun hanya terdiam. Keesokan harinya, Kailas dan Sunanda sedang mempersiapkan tatanggeyan yang akan dibawa ke rumah Sapna. Kailas merasa bingung harus memilih perhiasan yang mana. Untuk itu, Kailas membeli semua perhiasan yang ditawarkan oleh Mang Ochim. Sultan mah bebas, iya kan? Singkat cerita, keluarga Anand mendatangi rumah Sapna. Namun mereka heran mengapa rumahnya begitu sepi dan pintu rumah Sapna digembok dari luar. Kailas pun marah dan merasa jika keluarga Sapna sudah menghinanya dan mempermalukan keluarga Anand. Kailas pun balik kanan dan merubah acara pertunangan menjadi acara ulang tahun Anand. Karena Kailas sudah kagok mengundang orang-orang penting dari Mumbai. Sementara itu, Sapna berada di tepi sungai dan kembali mengingat kejadian saat Anand menolongnya yang hampir hanyut. Waktu pun berlalu dan Anand sudah kembali ke Mumbai. Anand masih merasa bingung mengapa Sapna melakukan ini semua kepadanya. Anand lalu mencoba menghubungi Sapna dan dia pun berhasil. Sapna menjawab telepon dari Anand dan mereka pun melepas kerinduan. Di sana, Anand bertanya mengapa Sapna pergi meninggalkan Anand. Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba Gayatri menyuruh Sapna meletakkan teleponnya. Dan Gayatri pun menutup telepon dari Anand. Suatu hari, Anand kembali ke desa dan menemui Gayatri di sekolah tempatnya mengajar. Anand meminta penjelasan kepada Gayatri. Anand berkata, meskipun Gayatri telah menghina keluarganya, namun Anand percaya jika semua itu ada alasannya. Namun Gayatri bungkam dan tak mau menjelaskan apa-apa. Gayatri hanya berpesan kepada Anand agar dia menjauh dari Sapna. Anand pun tak terima dan terus memaksa Gayatri untuk mengatakan alasannya. Namun hal itu sia-sia. Gayatri malah mengusir Anand dan berkata agar Anand melupakan Sapna. Anand merasa stres, lalu mencoba mendatangi rumah Sapna. Tiba-tiba, Anand diserang oleh seseorang. Ternyata, orang itu adalah suruhan para berandalan yang pernah Anand hajar di restoran kemarin.
Gayatri dan Sapna pun keluar dan mencoba menghentikan mereka. Namun mereka malah adu jotos, sampai akhirnya Anand memenangkan perkelahian dan membuat para berandalan itu ngebecir kabur. Setelah itu, Gayatri menghampiri Anand dan berkata jika usahanya akan sia-sia dan meminta Anand lebih baik kembali ke Mumbai. Namun Anand heras babatok dan berkata jika dia tidak akan pergi sebelum mendengar penjelasan dari Gayatri. Karena tak ada pilihan lain, Gayatri pun berkata jika dia akan menjelaskan semuanya besok hari di kuil. Keesokan harinya, Anand bertemu Gayatri di kuil. Setelah itu, Gayatri berkata jika sebenarnya dia bukanlah seorang janda. Gayatri lalu mengajak Anand ke sebuah penjara. Di sana, Gayatri bertemu seorang pria bernama Arjun. Ternyata, Arjun adalah suaminya yang tidak lain adalah ayahnya Sapna. Gayatri memberitahukan kepada Arjun jika Sapna sudah memilih seorang pria untuk menikahinya. Anand lalu menghampiri Arjun dan meminta restunya. Arjun terlihat senang dan menyambut Anand dengan ramah. Gayatri lalu berkata jika Anand adalah anaknya Kailas. Mendengar hal itu, raut wajah Arjun berubah menjadi kesal. Arjun berkata jika dia sangat mengenal Kailas sebelum dia dipenjara. Arjun pun menjelaskan jika dia mendekap di penjara karena menanggung dosa yang diperbuat oleh Kailas. Anand pun tak mengerti dengan penjelasan Arjun. Anand berkata jika ayahnya bukanlah orang yang seperti itu. Anand sangat mengenal karakter ayahnya yang sangat dermawan, baik hati, dan tidak sombong. Arjun lalu menyuruh Anand pergi dan meminta Anand untuk bertanya langsung kepada ayahnya tentang dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Dia pun menambahkan jika hasil kekayaan yang saat ini diperoleh itu semua karena kerja keras Arjun. Arjun lalu menceritakan kisah masa lalunya bersama Kailas. Saat itu, perusahaan Kailas menjual spare part pesawat kepada Angkatan Udara. Namun, tragedi itu terjadi. Beberapa pesawat tempur mengalami kerusakan mesin, yang membuat beberapa pesawat meledak di udara, dan Angkatan Udara kehilangan beberapa pilot terbaik mereka. Angkatan Udara lalu menemukan barang bukti sebuah spare part yang diduga menjadi penyebab meledaknya pesawat. Angkatan Udara lalu menyalahkan perusahaan Kailas dan akan menuntut seorang insinyur yaitu Arjun. Karena Arjun adalah orang yang menjual spare part itu kepada Angkatan Udara. Sementara itu, Arjun mendatangi Kailas dan memintanya untuk menyerahkan diri dan mengaku kepada polisi jika dia telah menjual spare part yang tak layak jual. Namun Kailas tak mau dan malah memberikan uang sogokan kepada Arjun. Arjun tak terima dan memilih jalannya sendiri dan berencana mengungkapkan semua kejahatan yang diperbuat oleh Kailas. Setelah itu, Arjun menghubungi Inspektur Sabar dan menceritakan semua perbuatan Kailas. Namun Sabar ingin sebuah bukti. Arjun berkata jika dia mempunyai bukti yang lengkap dan akan menyerahkannya kepada Sabar. Tiba-tiba, Kailas menghubungi Arjun. Di sana, Kailas memberitahukan jika dia telah menculik Sapna. Kailas berkata jika dia akan melepaskan Sapna asalkan Arjun tidak menyerahkan bukti itu kepada polisi. Tak lama kemudian, beberapa polisi datang dan menunjukkan surat penangkapan yang diajukan oleh Angkatan Udara. Tak punya pilihan lain, dan karena Arjun mendapatkan ancaman dari Kailas, Arjun pun menerima hukumannya dan pengadilan menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepadanya. Itulah ceritanya mengapa Arjun berada di penjara sampai saat ini. Dan itulah alasan mengapa Arjun dan Gayatri sangat membenci Kailas. Apalagi setelah mengetahui jika Sapna mencintai seorang anak dari keturunan Kailas. Keesokan harinya, Anand mengendarai pesawatnya sendiri. Anand lalu mematikan alat pendeteksi pesawat, sehingga kantor pemancar kehilangan kontak pesawat yang dikendarai oleh Anand. Mereka pun lalu menghubungi Kailas dan memberitahu jika pesawat pribadi milik mereka telah kehilangan kontak dan menduga jika pesawat itu telah jatuh ke laut. Kailas pun panik, lalu menghubungi kepala tim SAR bernama Mukher. Kailas meminta Mukher untuk mencari keberadaan Anand menggunakan helikopter. Tiba-tiba, Anand muncul. Kailas dan Sunanda merasa lega karena ternyata Anand baik-baik saja. Setelah itu, Anand tak diizinkan lagi untuk mengendarai pesawat tanpa pengawalan. Namun, Anand berkata jika dia hanya mengetes pesawatnya apakah menggunakan spare part yang layak atau tidak. Secara spontan, Kailas kembali mengingat pabrik spare part-nya yang telah ditutup dan berkata jika itu semua karena ulah insinyur Arjun. Anand pun mengerti jika apa yang dikatakan oleh Arjun ternyata fakta.
Keesokan harinya, Anan mendatangi seorang inspektur bernama Sabar. Anan memperkenalkan diri sebagai pengacara Arjun dan akan membuka kembali kasus yang sudah lama ditutup. Sabar pun menjelaskan jika dia mengenal Arjun dengan sangat baik. Saat itu, Sabar selalu menunggu janji Arjun yang akan memberikan bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh Kailas. Namun Sabar merasa heran saat di persidangan, Arjun malah mengakui perbuatannya dan akan bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat angkatan udara. Kini Sabar siap membuka kembali kasus Arjun dan akan membantu untuk mengungkap semuanya. Suatu hari, Kailas mendapat karangan bunga dari seseorang. Di sana terdapat kartu ucapan. Di dalamnya tertulis sebuah ancaman dan membeberkan jika Kailaslah pelaku utama dari kecelakaan itu dan Arjun hanyalah korban yang tidak bersalah. Kailas pun kesal, lalu membabetkan karangan bunga tersebut. Tiba-tiba, Anan datang dan bertanya apa yang sudah terjadi. Kailas pun menjawab jika itu hanya sedikit masalah dalam pekerjaan. Setelah itu, Kailas menghubungi seseorang yang bernama Chanda. Diketahui, Chanda adalah mafia yang lumayan ditakuti dan memiliki banyak anak buah. Kailas lalu meminta tolong kepada Chanda untuk mencari orang yang mengancamnya melalui sebuah karangan bunga itu. Singkat cerita, Chanda menghubungi Sapna dan mengancamnya akan membunuh keluarga Sapna, lalu meminta Sapna untuk mencabut tuntutan ayahnya. Namun Sapna berkata jika ayahnya sudah mati dan kasus itu tak akan dibuka kembali. Namun Chanda membeberkan jika sebenarnya Arjun masih hidup dan sedang mendekam di penjara. Chanda pun mengancam akan membunuh Arjun jika kasusnya dibuka kembali. Sapna pun rewas, lalu meminta penjelasan kepada ibunya. Sapna merasa telah dibohongi oleh ibunya. Sapna pun memaksa ibunya untuk menemui Arjun. Singkat cerita, Sapna bertemu dengan Arjun dan melepas kerinduannya. Sapna meminta maaf karena telah menganggap ayahnya sudah meninggal. Arjun pun menjelaskan jika semua itu adalah keinginan Arjun, karena Arjun tak mau jika Sapna merasakan kesedihan selama dia di penjara. Arjun lalu menceritakan semuanya kepada Sapna, yang membuat Sapna terkejut, lalu meminta maaf kepada ibunya. Gayatri lalu berkata kepada Sapna jika itulah alasannya mengapa mereka lari saat keluarga Arjun datang untuk melamar Sapna. Scene pun berpindah. Chanda menemui Kailas dan berkata jika dia menemukan orang yang telah mengancam Kailas dan memberitahukan jika orang itu adalah pengacara keluarga Arjun. Chanda pun menjelaskan jika orang itu merupakan kekasih dari putrinya Arjun. Kailas lalu memerintahkan Chanda untuk membunuh orang itu, tanpa diketahui jika sebenarnya target itu adalah Anan putranya sendiri. Keesokan harinya, Chanda menyuruh anak buahnya untuk meletakkan bom di dalam mobil Anan. Anan pun mengendarai mobilnya, tanpa tahu bahaya yang sedang mengintainya. Tiba-tiba, Anan menabrak seorang anak di jalanan. Anan pun keluar dari mobil dan menghampiri anak itu. Tak lama kemudian, mobil Anan ngebeledug. Setelah itu, Anan pulang ke rumahnya. Di sana, Anan bertemu ibunya dan berkata jika dia bertemu seseorang yang menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Anan pun bertanya apa yang harus Anan lakukan. Sunanda lalu menjawab jika Anan harus memberitahu orang itu untuk menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan. Kini Anan menjadi yakin untuk membantu Arjun agar mendapatkan keadilan. Singkat cerita, kasus itu dibuka kembali dan pengadilan mengundang Arjun serta Kailas untuk menghadiri persidangan. Kailas membawa seorang pengacara bernama Desai. Di sana, Desai ngecoblak dan meyakini jika Arjun tidak akan bisa memenangkan persidangan. Terlebih karena Arjun tak memiliki seorang pengacara. Tiba-tiba, Anan datang dan memperkenalkan diri sebagai pengacara Arjun. Semua orang terkejut termasuk Kailas. Anan pun masih sempat meminta restu kepada Kailas. Hal itu membuat Kailas bingung dan menyadari jika putri dari Arjun adalah Sapna, yaitu kekasih Anan. Persidangan pun dimulai. Anan memberikan beberapa pertanyaan kepada ayahnya sendiri. Di sana, Anan terus menekan ayahnya untuk mengatakan yang sebenarnya dan mengakui kesalahannya. Namun, Kailas malah berteriak kepada Sapna, lalu menuduh Sapna telah memprovokasi Anan, sehingga Anan menjadi anak yang kurang ajar.
जो तुम्हारे साथ Hal itu membuat Arjun marah dan tak terima jika anaknya dihina seperti itu oleh Kailas. Hal itu membuat persidangan menjadi ricuh, sehingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Saat di rumah, Anand ditampar dan dimarahi oleh ibunya. Sunanda menyuruh Anand pergi meninggalkan rumah itu. Sunanda merasa kecewa karena Anand sudah mempermalukan orang tuanya di depan orang banyak. Anand lalu berkata, jika ibunya lah yang menyuruh Anand untuk menolong orang yang tak bersalah dan menegakkan keadilan. Anand menjelaskan jika yang bersalah adalah ayahnya sendiri. Selain itu, Anand pun membeberkan semua yang telah dilakukan oleh ayahnya kepada keluarga Arjun. Hal itu membuat Sunanda terkejut dan mengajak Anand untuk minggat dari rumah. Singkat cerita, sidang kedua pun digelar. Arjun mencoba menjelaskan semua kejahatan yang telah diperbuat oleh Kailas. Namun Kailas masih saja membela diri dan tak mau mengakui semua kejahatannya. Arjun pun naik pitam, lalu membeberkan bukti-bukti kepada hakim. Bahkan di sana, Arjun berkata jika Kailas memerintahkan Chanda untuk membunuh orang yang membuka kasus itu kembali. Padahal orang yang dimaksud adalah Anand. Sontak Kailas pun syok, lalu jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kailas hanya ditemani oleh Chanda. Tiba-tiba, Sapna datang dan berniat menjenguk Kailas. Namun Kailas masih kesal kepada Sapna dan menuduhnya sebagai biang kerok hancurnya keluarga Kailas. Bahkan, kini Anand dan Sunanda pergi meninggalkannya. Sapna pun menjelaskan tujuan utamanya datang ke sana, yaitu untuk menyerahkan semua bukti yang dimiliki oleh Arjun. Sapna menjelaskan jika saat ini Arjun sudah mencabut tuntutannya dan akan menjalani sisa hukuman yang sudah ditetapkan. Dan Sapna akan meninggalkan Anand demi kebaikan bersama. Hal itu membuat Kailas terenyuh dan menyadari jika dia harus mengungkapkan kebenaran kepada semuanya. Kailas merasa jika pengorbanan Arjun sudah membuatnya tersadar dan bertekad akan mengakui kejahatannya kepada polisi. Chanda pun menawarkan diri untuk mengantar Kailas dan Sapna ke kantor polisi. Ternyata Sunanda dan Mahes berada di luar ruangan dan membuntuti mereka. Namun ternyata Chanda membawa Kailas dan Sapna, lalu pergi menggunakan mobil. Tak lama kemudian, Anand datang beserta Arjun dan Gayatri. Sunanda memberitahukan jika Chanda telah membawa Kailas dan Sapna pergi. Anand menduga jika Chanda akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Arjun lalu teringat suatu tempat dan mengajak mereka untuk menyusul Chanda. Di sisi lain, Chanda berhenti di suatu tempat. Kailas menyadari jika tempat itu bukanlah kantor polisi. Chanda lalu memanggil beberapa anak buahnya untuk menyeret Kailas dan Sapna. Di sana, Sapna disekap oleh anak buah Chanda. Sementara itu, Kailas dihajar oleh Chanda, lalu diikat di kursi roda dan digorolongkeun menuju kolam renang. Namun tiba-tiba Anand datang. Anak buah Chanda lalu menyerang Anand dan babuk-babukan pun terjadi. Anand pun berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Chanda, lalu menolong ayahnya. Sementara itu, Sapna dilecehkan dan hendak diperkaos oleh anak buah Chanda. Anand pun datang dan menghajar anak buah Chanda. Kailas bermaksud membantu Anand, namun Kailas malah tertusuk oleh Chanda. Anand lalu menghajar Chanda dan pisau itu pun ngacleng, namun mendarat tepat di punggung Chanda, yang membuat Chanda modiar seketika. Setelah itu, Anand menghampiri Kailas. Semua orang berkumpul menyaksikan Kailas yang sekarat. Di sana, Kailas tobat dan meminta maaf kepada keluarganya, terutama keluarga Sapna. Kailas berkata jika ini adalah penebusan dosanya. Lalu setelah itu Kailas pun modiar dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Dedar. Like jika suka ya, bye-bye.